Selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi redoks. Jadi ada dua metode bagaimana caranya kita bisa menyetarakan reaksi redoks. Pertama dengan metode perubahan Bilox atau disebut dengan PBO dan metode setengah reaksi. Nah, metode PBO ini dilakukan berdasarkan pengukuran Bilox atom yang tereduksi harus sama dengan peningkatan Bilox yang teroksidasi. Bilox atom dalam reaksi redoks itu ditentukannya dengan cara yang tadi ya, yang pada slide sebelumnya. Ada 8 aturan penentuan bilox yang tadi. Kemudian hubungkan zat-zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kemudian selanjutnya buat nilai mutlak dari perubahan masing-masing dari spesinya, kemudian dikalikan dengan dia harus dikasih pengali berapa sih, nanti kita lihat contoh di slide selanjutnya ya. Nah, untuk yang metode setengah reaksi ini menyetarakan reaksi berdasarkan pada pemisahan dalam setengah reaksi yang disetarakan, kemudian nanti ujung-ujungnya digabungkan gitu ya. Jadi oksidasi dulu semua, reduksi dulu semuanya, baru nanti bagian yang oksidasi disatukan dengan yang reduksi disatukan dengan yang oksidasi maksud saya. Ini tadi yang metode PBO pertama tentukan Bilox semua atom, tentukannya bagaimana pada slide yang tadi ya, yang ada 8 aturan tadi. Kemudian tentukan perubahan Bilox atom yang tereduksi atau yang teroksidasi. Selanjutnya setarakan atom yang tidak mengalami reduksi atau oksidasi dengan penyisiran. Nah, penyisiran ini nanti bagaimana caranya? Jadi ada nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari perubahan yang nilainya sama dengan perkalian spesi yang terlibat oksidasi dalam suatu bilangan dan terlibat dalam reduksi dengan bilangan lain. Selanjutnya baru nanti ujung-ujungnya hitung semua jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi koefisien reaksi itu akan menentukan nilai Bilox. Jangan lupa koefisien reaksi yang biasanya ada angka di depan itu ya, itu juga ikut menentukan nilai Bilox. 2H2O misalkan atau berapa 3FeCl3. Nah, itu si angka 3 di depannya itu si koefisien reaksinya akan menentukan berapa banyak nilai Bilox yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut. Contoh, ini belum disetarakan ya, SN itu timah, kemudian diberi asam nitrat menjadi SnO2, NO2 dan H2O. Koefisiennya mana sih ini? Ya, karena nggak ada koefisiennya, kita harus cari. Ini reaksinya belum setara. Caranya, misalkan dengan PBO kayak gini ya. SN ini kan tadi ya, pada aturan yang pertama, semua yang dalam bentuk senyawa murninya atau dalam bentuk gasnya itu dia punya Bilox 0, maka di sini SN-nya 0. Ini plus 5-nya dari mana? Siapa yang plus 5? Itu N, H-nya plus 1, O-nya min 2 dikali 3 berarti kan min 6 berarti ini plus 5, kemudian SNO2, O-nya kan ada 2, berarti ini min 4, berarti di sini sebagai plus 4, N-nya juga berubah, di sini jadi plus 4. Nah, dari sini kita ketahuan nih, siapa yang mengalami perubahan Bilox? Ternyata ada SN maksud saya, dan ada N yang mengalami perubahan Bilox. Kemudian tinggal nanti kita lihat jumlahnya di sini. Jumlah apa si Biloxnya sudah setara atau belum. Nah, karena dalam keadaan asam, jadi ini hitung dulu nih oksigennya ada berapa nih di ruas kanan dan ruas kiri. Di sini ada 5, sedangkan di sini ada 3, berarti kurang ya oksigennya ya, maka oksigennya harus ditambah. Kemudian ditambahnya dengan cara apa sih? Tambah 2O sini. Nah, kalau misalkan dilihat kekurangan-kekurangan lainnya, maka akan dihasilkan reaksi redoks yang setara itu SN4HNO3 SN ditambah H4NO3 menjadi SN2O 4NO2 sekian gitu. Ini untuk yang metode PBO ya. Biasanya kalian suka pakai garis-garis gitu kalau PBO.
Ini ini untuk yang setengah reaksi. Jadi pertama yaitu cari reaksi oksidasi dan reduksinya dulu, mana yang berubah kayak tadi ya. Reaksi yang akan lebih mudah jika ditulis dalam bentuk ion-ion yang mengalami perubahan Bilox. Kemudian setarakan pertama adalah oksigen dan hidrogennya dulu. Dari yang atas ini setarakan dulu oksigen dan hidrogen dalam suasana asam ataupun basa. Selanjutnya samakan dengan elektron masing-masing pada setengah reaksi redoks. Samakan jumlah elektron di kiri dan di kanan. Kemudian itu si apa namanya, lihat jumlah elektronnya, kelipatan terkecil dari elektron di kiri dan di kanan itu ada berapa ya. Nah, contohnya seperti ini. Dengan reaksi yang sama tadi, kalau memang sih untuk yang setengah reaksi agak lebih panjang, cuman biasanya lebih teliti. Jadi, lihat dulu yang teroksidasi tadi siapa? Sn ya, 0 menjadi SN4. Berarti ini kiri kanannya seperti apa, kurang berapa. Nah, si reduksinya adalah ini. Setarakan dulu jumlah oksigen pada masing-masing reaksi. Kemudian setarakan muatan yang dengan menambahkan elektron. Jadi di sini kelihatan ada elektron yang ditambahkan. Nanti si elektronnya itu akan saling menghilangkan. Jadi elektron kiri dan kanan itu harus setara. Jadi disetarakan kiri kanannya. Sehingga hasilnya akan sama-sama aja dengan yang tadi ya. Ini NO3 tambah 4H plus kan jadi 4 HNO3 ya. Kemudian yang ini. Tuh, reaksinya jadi sama aja dengan yang barusan. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Ribet ngomongnya juga. Jadi apa sih itu autoredoks? Ada satu atom yang bisa mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Jadi contohnya seperti ini, Cl gas klorida ditambah dengan KOH, itu akan si kloridanya mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Dia bisa membentuk kalium klorat, kemudian bukan klorat ya, ini mah ya, H+1 mah kemarin teh apa? Hipoklorit, kemudian dengan KCl, garamnya. Nah, di sini Cl-nya mengalami penurunan biloks dan peningkatan biloks. Jadi ini bisa disebut sebagai reaksi autoredoks, di mana satu jenis atom, dia mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Kemudian bagaimana caranya bilangan oksidasi digunakan untuk menentukan nama senyawa. Kemarin sebenarnya udah ya yang di asam basa ada penamaan asam asam-asam bila menggunakan yang terbuat dari logam transisi itu pakainya dilihat biloksnya berapa. Jadi pertama penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbiloks lebih 1 itu kita bisa pakai untuk pakai bilangan kayak Fe2, Fe3 yang tadi ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk penamaan senyawa poliatomik. Penggunaannya seperti apa? Nah, lihat di sini. Jadi tadi yang saya bilang Fe2, Fe3 ini ada besi 2 klorida, besi 3 klorida. Pb juga seperti itu. Pakai angka Romawi, jangan lupa di sininya ya. Ini salah nih, tembaga 2 sulfat harusnya ya. Enggak, benar kata, ini tembaga 1 sulfat karena dia di sini Cu2SO4. Kalau CuSO4 tembaga 2 sulfat tuh nggak kelihatan di tengah bawah. Oke, nanti lihat di slide yang di PPT aja ya. Untuk tabel nama senyawa ion poliatomik berdasarkan sistem stok. Ini tadi ya yang hipoklorit ya, saya salah sebutkan ya. HClO, ini hipoklorit, kalium klorat, atau nama biasanya seperti ini. Nama sistem stoknya atau nama nama dilihat dari biloksnya kalium klorat 1, kalium klorat 5. Ini kalium klorat yang dengan Cl-nya +5. Ini yang kemarin dicontohkan pada asam ya, asam hipoklorit, asam klorat, dan yang lain-lain. Nah itu sih kloratnya, biloksnya disimpan di belakang, bukan di tengah-tengah. Setelah
yang menyatakan klornya klor berapa gitu. Kemudian tabel nama senyawa yang memiliki biloks rendah dan tinggi, HgCl, HgCl2. Ini sih sebenarnya ini apa nama, ada nama lain, ada kayak Fe2+ itu disebut fero bisa, Fe3+ disebut feri. Nah, ini kalau HgCl berarti merkuroklorida, kalau HgCl2 merkuri klorida. Kadang-kadang ada yang nyebutnya kayak gitu. Ini stanoklorida. Kalau yang Sn yang di atasnya, Sn itu ada beberapa, itu timah ya. Tapi jangan pakai timah. Kalau misalkan mau pakai timah oksida, berarti pakai yang apa namanya, yang angka Romawi di apa namanya, di tengah-tengahnya. Tadi timah 2 oksida. Kalau pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Latinnya. Merkuroklorida. Bisa juga fero, bisa feri. Jadi yang lebih kecil itu ujungnya O, yang lebih gede itu biloksnya ujungnya I ya. Reaksi redoks sekitar kita tadi sebenarnya saya udah sebutin di awal apa aja sih biasanya reaksi yang terjadi pada sekitar kita, kayak pemutih pakaian itu kan sebenarnya bahan aktifnya adalah peroksida, itu juga bisa apa, merupakan reaksi redoks. Dan ini motor nih, apa, motor atau mobil itu yang dikit-dikit ngisi aki gitu ya, nah itu juga reaksi redoks. eh Reaksi redoks juga terjadi pada ekstraksi logam atau ini apa namanya, pelapisan logam seperti disepuh. Nah, penyepuhan logam itu merupakan reaksi redoks. Nah, ini ada sedikit apa namanya? Tadi kan saya bilang ya, kalau beberapa logam itu bisa kita bedakan dengan warna. Logam beberapa biloks itu bisa kita bedakan dengan warna. Nah, ini ada reaksi redoks yang menggunakan PK, kalium permanganat, Mn. Mn itu punya beberapa biloks di sini. Terlihat warnanya berubah dari gelap ke warna lebih muda. Ya, ini bisa dipakai buat main-main kalian sama adik kalian gitu ya, atau mau main sulap-sulapan gitu ya, dia jadi akan berubah menjadi beberapa warna. Kita lihat prosedurnya, bahannya gampang kok, bisa dicari di apotek PK. Jadi ada air, kemudian kalau nggak ada magnetic stirrer pakai pengocok apa, batang pengaduk biasa aja ya, yang penting teraduk dengan baik. Dan sodium hidroksida NaOH, masukkan NaOH, reaksinya NaOH dengan eh, basah, dalam keadaan basah ya. Kemudian gula, sukrosa atau gula pasir, dan masukkan kalium permanganat. Kalium permanganat itu PK kalau misalkan di apotek ya. Ini berubah, kelihatan nggak sih perubahan warnanya? Jadi ada beberapa perubahan warna sebenarnya ya. Ada CMN itu dia punya beberapa bilok, jadi dia ada perubahan warnanya. Tapi tadi kayaknya agak lebih cepet deh sih videonya. Oke, selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Kirimkan ke link yang sudah disediakan. Dengan berdasarkan tadi penjelasan-penjelasan tadi, kalian tentukan mana reduktor, oksidator, hasil oksidasinya siapa, reduksinya siapa, dan biloksnya juga. Kemudian kita latihan menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ya. Silakan mencoba, diskusikan nanti di forum kalau misalkan ada yang kurang jelas. Demikian materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.